Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarafuddin SPD, mahasiswa PPG Delja Batch 2, dengan nomor induk mahasiswa 2503 11 70 633 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Soditan pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik, submateri tanda-tanda balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Hah? Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Anak-anak, di pagi hari ini ya, modal utama kita yang penting ya dalam belajar itu harus semangat. Tadi malam belajar semua? Sip. Terus tadi pagi siapa yang enggak sarapan? Kenapa enggak sarapan? Oh, ada MBG. Berarti sarapannya di sekolahan. Terus juga double gitu ya. Oke, baik. Anak-anak perlu diketahui bahwa sarapan itu penting supaya kamu belajarnya fokus ya. Anak-anak, untuk menyemangati pagi hari ini, sebelum belajar, mari kita semuanya menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya mohon berdiri. Pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Budi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Terima kasih, anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita semua terlebih dahulu berdoa dan pembiasaan pagi hari yaitu melafalkan surat-surat pendek ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Amin. Sebelum belajar dimulai, Pak Udin mau mengecek kehadiran anak didik Pak Udin kelas 4C. Nanti yang tak panggil tunjuk jarinya atau tunjuk tangan ya. Muhammad Asfar, Muhammad Aska, Muhammad Daniar, Muhammad Kenzi, Muhammad Rafasya, Muhammad Nisfa, Muhammad Yusuf, Naila Putri, Nananda Aska Abiyu. Kenapa Anda masuk? Sakit. Nah, didoakan ya, semoga temannya kembali lagi bisa belajar bersama dan sehat. Naswa Aurelia. Anda masuk juga? Sakit. Semoga cepat sembuh ya, didoakan temannya. Berikutnya Navia Claudia. Nurul Syifa, Kuinela, Radinka Al-Faruq. Oh ya, Rehan Al-Faruq, Radinka Kevan. Nah, Renan Adelio, Syakila Azalia, Surya Putra Wardana, Omo Hani, Yasmita Arika, An-Naj Madinah. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di pagi hari ini ya. Sebelum masuk ke bab baru dan materi baru, ada kata pemantik, nanti dijawab ya. Nah, coba perhatikan tayangan PPT di depan. Itu ada gambar ya. Coba diperhatikan semuanya. Perhatikan gambar di atas, semua manusia akan tumbuh lebih besar. Berada di manakah fase kamu sekarang? Anak-anak menuju remaja. Nah, jadi manusia itu pasti ada fasenya, ada tumbuh kembangnya dari bayi ya, bayi jadi balita ya, anak-anak, terus remaja, dewasa, tua. Nah, fase kalian ini pada fase anak-anak menuju remaja. Nah, bab materi ini ya, yang akan kita pelajari ini juga penting, ini untuk bekalmu ya. Ini terkait dengan fase manusia ya. Kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik ya. Usia balik atau usia dewasa ya. Tujuan pembelajaran di dalam materi dan bab ini, yang pertama tujuan pembelajarannya mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada diri menjelang atau saat balik. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab baru yang muncul setelah balik menurut ajaran agama Islam. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif dalam menyambut usia balik. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Berikutnya, Odin mau tanya, berapakah umurmu saat ini? 10. Ada yang 11? Nah, apakah masih anak-anak atau sudah besar? Anak-anak, mau besar ya, mau ke jenjang atau fase remaja. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balik. Nah, sekarang apa itu balik? Nah, balik merupakan istilah
dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, ya, sudah dewasa. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Sampai itu maksudnya sudah teko kalau bahasa Jawa. Teko wayahe bocah kuwi dewasa, ya. Telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, ini kamu kan kelas 4, bentar lagi kelas 5, kelas 6, pasti kamu akan dewasa, akan tumbuh menjadi besar, ya. Itu balik. Berikutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih secara hukum Islam, ya, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kalau di dalam ilmu fikih, ya, ini namanya mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan antara hal yang benar dan hal yang salah. Itu menurut hukum Islam. Terus telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Nah, ini mimpi basah. Pak, mimpi basah itu gimana? Ngompol kah? Ya, mimpi basah ini adalah mimpi yang dialami oleh seorang laki-laki. Mimpi bertemu dengan lawan jenisnya dan timbullah sebuah hasrat lalu mengeluarkan cairan kental, ya, putih kental, namanya sel sperma. Ya, ketika itu sudah dialami oleh seorang laki-laki, sudah mimpi basah, ya, atau bahasa fikihnya ihtilam. Apa namanya? Ihtilam, mimpi basah. Berarti anak laki-laki itu sudah dewasa, sudah balik. Terus telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Nah, ini untuk perempuan, menstruasi itu haid atau bahasa kamu yang ketahui itu datang bulan, ya, atau tamu bulanan. Menstruasi atau datang bulan ini, ya, merupakan darah kotor yang keluar dari alat kelamin seorang wanita, ya. Jadi darah kotor ini dinamakan haid atau menstruasi. Biasanya kalau kalian di rumah itu, ya, ibumu atau mungkin mbakmu kan ada yang pakai pembalut, ada yang pakai apa namanya? Softtek. Nah, itu berarti tandanya dia sedang menstruasi. Menstruasi itu haid, ya. Jika anak perempuan sudah haid, ya, sudah menstruasi, berarti dia itu tandanya sudah balik, sudah dewasa. Paham ini? Menurut ilmu fikih, ya, menurut syariat Islam, paham? Paham? Oke. Berikutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, tadi menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Kalau ilmu biologi itu bisa dilihat melalui bentuk tubuh, ya. Kalau anak laki-laki gimana, perempuan gimana. Nah, seperti ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi seorang perempuan, tanda-tanda balik menurut biologi yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Sudah tak jelaskan menurut fikih tadi, ya. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, ya. Tumbuh bulu-bulu di sekitar area kemaluan. Pak, di ketek ada, Pak? Ada biasanya, ya. Nah, itu. Jadi kalau kamu mengalami seperti itu, berarti kalian sudah balik menurut ilmu biologi. Sekarang mau ditanya kelas 4C, ya. Sudahkah ada yang menstruasi yang laki-laki? Yang perempuan? Belum. Sebentar lagi, ya. Besok kamu ketika sudah menstruasi, kamu jangan kaget, ya. Nanti kamu kaget, ya. Bersuara yang lantang menyebabkan ibumu kaget. Ada apa? Ada apa? Nah, jangan kaget, ya. Ya, tahu-tahu ini keluar banyak, ya, nggak usah kaget, ya. Itu namanya menstruasi. Terus tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Kok bisa, ya, bulu tumbuh di sekitar situ, ya? Nggak usah kaget, ya. Terus yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Payudara ini besok punyamu yang perempuan, ya. Pak, laki-laki, ya, tumbuh besar enggak? Enggak, ya. Yang tumbuh besar itu punyanya wanita, bisa membesar dengan sendirinya karena hormon. Nah, ketika sudah payudaramu mulai membesar, berarti tandanya kamu sudah dewasa, sudah
balik menurut ilmu biologi. Yang keempat, suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Nah, jadi suaramu ya, ketika kecil dengan sekarang atau besok ya ketika sudah dewasa pasti ada perubahan. Suaranya lebih nyaring ya. Terus tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi seorang laki-laki, yang pertama mimpi basah atau ihtilam. Nah, ihtilam ini mimpi basah, ini berarti tandanya kamu juga sudah balik, sudah dewasa ya. Anak perempuan menstruasi, anak laki-laki mimpi basah ihtilam. Nah, ketika kamu sudah mengalami seperti ini, otomatis di dalam dirimu mengandung hadas besar, ada mandi wajibnya ya. Besok di materi berikutnya tak jelaskan tata cara mandi besar ya. Yang kedua, tumbuh jakun. Kamu tahu jakun enggak? Jakun itu kalau bahasa Jawanya namanya kolom menjing. Yang di leher ini loh. Nah, coba yang laki-laki diraba-raba lehernya. Ada enggak? Biasanya yang badannya gemuk itu enggak terlalu kelihatan, tapi terasa kalau dipegang ya. Ada rasanya genjel gitu ya. Ini jakun namanya ya. Yang ketiga, suara semakin berat. Kalau anak laki-laki sudah dewasa, suaranya semakin berat ya. Terus yang keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu ya, seperti wanita ya, di area kemaluan, di ketiak ya. Di kumis juga loh, kumis, janggut atau jenggot ya. Pak, biasanya perempuan ada juga loh yang tumbuh kumisnya ya, tapi tidak identik dengan laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu tumbuhnya sangat lebat, sangat tebal ya, jenggotnya maupun kumisnya. Nah, itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sekarang Odin mau tanya, dari materi tadi ya, mulai pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, sudah paham? Sudah tahu ya? Oke, kalau sudah tahu, sekarang Pak Udin bentuk kelompok. Nanti kerja kelompok, nanti kalian tak suruh ya membuat mapping. Ya, nanti kamu buat mapping ya. Seperti contohnya itu loh. Nah, itu ya. Nah, kalau itu budaya 6S, kalau ini adalah perubahan diri dan tanggung jawab baru seorang anak yang sudah balik. Sekarang Pak Udin bentuk kelompok. Nanti kelompoknya sebanyak 4. Nanti satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 anggota ya. Pak Udin buat langsung aja ya. Dari ujung depan sini Pak Udin buat kelompok 1 ya. Kelompok 1, terus belakangnya kelompok 2 ya. Terus ini kelompok 3 dan terakhir itu kelompok 4 ya. Nah, tugasnya adalah membuat min map ya, seperti ini. Nah, nanti kamu buat sekreatif mungkin. Pak, boleh diwarnai? Boleh. Oke, sekreatif mungkin. Kamu buat gambar gimana menurut kreasimu. Paham? Nah, membuat mapping, yang pertama perubahan fisik. Ya, perubahan fisik. Yang kedua, perubahan perasaan dan pikiran. Yang ketiga, tanggung jawab baru kepada Allah. Yang keempat, tanggung jawab kepada diri dan orang lain. Nanti dibuat diskusi. Nanti setelah selesai, salah satu perwakilan dari anggota kelompoknya maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Oke, kalau paham, saya bagikan lembar kerjanya ya. Tulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Terus tulis nama kelompok, nama anggota ya. Tulis nama kelompok, nama anggota ya. Tulis nama kelompok, nama anggota ya. Membuat min map ya. Dibuat sekreatif mungkin. Sudah? Sudah nerima semua ya? Oke, kalau sudah nerima, silakan dikerjakan secara kelompok. Silakan berdiskusi.
Ayo, ditulis. Ini sekretarisnya siapa yang bagian nulis. Nanti yang lainnya bantu mikir ya. Nah, dibuat awan, bagus. Nah, oke, nice. Ayo kamu dikerjakan sendiri. Cari inovasi sendiri. Boleh. Buat inovasi sendiri ya. Pakai pensil dulu kalau takut salah ya. Oke. Ayo cepat. 4 menit lagi. Ayo Tuki. Macet. Terlalu tebal. Oh ya. Selesai. Semuanya stop mengerjakan. Nanti sedapatnya nanti maju ke depan perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Semuanya stop dulu, stop. Stop dulu. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Halo. Masih semangat? Oke, untuk menyemangatkan pagi hari ini, biar nanti presentasinya ke depan semangat, kita peregangan dulu, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Semuanya mohon berdiri. Kita ice breaking sebentar. Berdiri semuanya. Berdiri, berdiri. Oke. Sudah semangat? Oke, berarti semangat nanti maju presentasinya. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Silakan. Siapa pertama kali kelompok yang pengen maju duluan? Nggak usah tak tunjuk. Dari kelompok 2. Sudah selesai? Oke, silakan maju. Kasih tepuk tangan biar semangat kelompok 2. Dibacakan yang keras ya, biar temennya dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan diri dan tanggung jawab baru. 1. Perubahan fisik, tumbuh tinggi, suara berbobot, payudara mulai tumbuh. 2. Perubahan perasaan dan pikiran, mulai peduli tampilan, ingin mandiri. Oke, coba. Ini tampilannya sangat bagus sekali. Pembuatan desainnya sangat bagus ini. Nah, ayo coba, Pak Udin yang megang, kamu yang baca. Ayo coba, dari sana, dari sana. Ya, inilah, dibaca. Yuk, yang keras. Ya. Tanggung jawab baru pada Allah, wajib sholat, puasa. Puasa Ramadan ya? Puasa penuh. Oh, puasa penuh. Dan menjaga aurat. 4. Tanggung jawab kepada
diri dan orang lain. Menjaga kebersihan, menghormati orang tua. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan. Bentuknya sangat bagus, mind mappingnya ya, kreatif ini ya, warnanya juga oke lah. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya, kelompok siapa lagi yang berani maju? Kelompok 1, oke silakan kelompok 1 maju dulu. Nah, Pak Udin pegangin. Atau mungkin ada yang megangin, sini. Nah, ini ada yang megangin gini, ada yang baca. Nah, dibaca yang keras, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan diri dan tanggung jawab baru. 1. Perubahan fisik. Tumbuh tinggi, suara berubah, payudara mulai tumbuh. 2. Perubahan perasaan dan pikiran. 1. Mulai peduli penampilan. 2. Ingin mandiri. 3. Tanggung jawab baru kepada Allah. 1. Wajib sholat. 2. Puasa penuh. 3. Menjaga aurat. 4. Tanggung jawab diri dan orang lain. 1. Menjaga kebersihan dan menghormati orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, keren ya. Gambarnya love ya. Love to Allah ya. Oke. Yuk, siapa lagi? 1, 2 sudah. Siapa yang mau berani maju duluan? Kelompok 3 apa kelompok 4? Kelompok 4? Oke. Silakan kelompok 4 maju terlebih dahulu. Ayo maju. Ayo, nggak usah tunjukkan. Ayo, berdua sini, berdua. Nah, ada yang megangin, ada yang baca. Diperlihatkan sama kelompok lain hasil kerjanya. Nah, seperti ini loh. Loh. Nah, ayo dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan diri dan tanggung jawab baru. Perubahan fisik. Tumbuh tinggi. Payudara mulai membesar. Suara menjadi berubah. 2. Perubahan perasaan dan pikiran. Mulai peduli penampilan. Ingin mandiri. Ingin tumbuh dewasa. Tanggung jawab baru kepada Allah. Menjadi wajib sholat. Puasa penuh. Menjaga aurat. Tanggung jawab kepada diri dan orang lain. Menjaga kebersihan. Menghormati orang tua. Menghormati guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir, yuk lebih semangat lagi. Kelompok 3, ayo maju ke depan. Selesai nggak selesai maju ke depan ya. Ayo maju. Ada yang megangin, ada yang bacakan. Ayo Rafasya sama. Ayo udah saya tunjukkan. Sini ya cepet yuk. Nggak usah malu-malu. Sini. Nggak usah gini ya. Dilihatkan temannya. Ya, terus kamu membacakan hasilnya. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab kepada diri dan orang lain. Menjaga kebersihan, menjaga orang lain. Baru 1. Oke, enggak apa-apa. Kasih tepuk tangan. Sudah berusaha itu sudah bagus. Yang penting ikhtiar. Oke. Terima kasih kelompok 4. Oke. Itu adalah mapping ya tentang tanda-tanda kebaikan dan kewajibannya itu apa. Ya. Nah, tak bacakan kembali ya. Ini hasil dari kelompok 2 tadi ya. Karena bagus, tak bacakan ulang ya. Tak bacakan ulang. Halo. Nah, konsentrasi ya. Kelompok 2 terdiri dari Aska, Asfar, Alia,
Quinila dan siapa? Najma ya. Perubahan diri dan tanggung jawab baru dari perubahan fisik, dia mengemukakan yang pertama, tumbuh tinggi. Pasti kalau sudah berubah dirinya, tanggung jawab baru pada perubahan fisiknya, pasti anak itu tumbuh menjadi tinggi. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, dulu kelas 1 kecil ya. Sekarang kelas 4 tambah tinggi. Ya, betul ya, perubahan fisiknya. Yang kedua, suara mulai berubah suaranya. Dulu kelas 1 suaranya cempreng ya. Sekarang sudah baik ya, sudah ada perubahan ya. Terlalu lebih bagus ya. Kalau dulu seperti kucing kecepit ya. Ya, kecil ya, cempreng, sekarang sudah berubah ya. Terus payudara mulai tumbuh. Ini yang perempuan pasti sudah ada perubahan pada fisiknya ya. Hormonnya mulai ada, sudah mulai tumbuh. Terus perubahan perasaan dan pikiran ya. Mulai peduli tampilan. Kalau cewek sudah tampilannya sudah berubah, wes wani maca istilah Jawanya ya. Wani maca. Dulu mohon maaf, kelas 1 kalian sudah dititipkan di sini pertama kali masuk itu pasti tampilanmu ini pertama umbelen, meler ya, ndak meler medet apa nih sing lanang gak tahu jungkasan atau minyakan ya, nanti dulu kabeh ya, nek ora dinggoni mamah apa ibunya. Sekarang sudah kelas 4, dia sudah peduli dengan tampilannya, mulai sisiran, mulai potong ke barbershop ya, sudah mulai ganteng tampilannya. Yang cewek wes kenal namanya bedak, sudah pakai make up ya, ada yang pakai MS Glow juga ya, pakai skincare ya, lipstick. Nah ya, sudah mulai peduli dengan tampilannya. Ada fashion baru ikut, oh ini kudungnya ada fashion baru, beli untuk tampilan lebih cantik. Nah seperti itu. Terus ingin mandiri ya, mandiri ya, apa-apa tidak bergantung kepada orang lain ya. Berikutnya tanggung jawab baru pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pada ibadah makdo. Salah satunya melaksanakan wajib ya. Sholat wajib 5 waktu, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini sudah wajib dilakukan. Puasa penuh, puasa Ramadan. Tidak boleh puasa beduk ya. Ada kelas 4 yang masih puasa beduk? Sudah kelas 4, sudah dewasa ya. Sudah dewasa, sudah mau beranjak ke fase remaja ya. Sudah besar, jadi harus dirubah. Yang dulunya kecil, kuat puasa sampai beduk ya, sampai andan duhur. Sekarang kelas 4 dilanjutkan sampai puasa penuh full maghrib ya. Terus menjaga aurat, ini penting. Mulai dini kalian itu harus belajar memakai pakaian yang menutup aurat. Auratnya untuk anak laki-laki batasnya pusar, atau orang Jawa ngomongnya itu udel ya, pusar sampai dengan lutut. Pakai pakaian yang menutupi auratmu untuk anak laki-laki ya. Untuk anak perempuan, nah ini penting untuk anak perempuan, pakailah pakaian yang menutup auratmu, jangan pakai pakaian yang kurang bahan ya. Karena apa? Model dan tren fashion sekarang banyak anak-anak muda perempuan khususnya pakai tren fashion yang kurang bahan. Mohon maaf, ada yang separuh ya, udele ketok yang pusarnya terlihat. Ada yang pakai baju yang kelihatannya tertutup semua auratnya, tapi melepet, ngerti melepet, fresh body. Nah itu seperti orang yang nggak pakai baju, malah ya pakai baju yang sopan yang menutupi aurat. Auratnya untuk anak perempuan seluruh tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan mukanya. Terus berikutnya tanggung jawab kepada diri dan orang lain. Yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, ini penting. Kamu harus peduli dengan sosial. Contohnya di kelasmu ini ya, kan kamu sudah dewasa, sudah tahu kalau kelasmu kotor ini adalah tempat yang tidak nyaman untuk belajar. Kamu sudah besar, harus kamu punya inisiatif. Oh ya, disapu, biar bersih ya, menjaga kebersihan. Selain di lingkungan, di masyarakat, di rumah juga, kamu harus bisa menjaga kebersihan. Terus yang kedua, menghormati orang tua. Ini penting ya. Hormatilah orang tuamu, khususnya orang tua
wanitamu, ibumu. Jangan sampai kamu durhaka. Nah, bagus. Jawabannya betul semua, masuk ya. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke. Anak-anak, sebelum Pak Udin tutup, Pak Udin simpulkan dulu pertemuan hari ini, materi yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian dari balik. Balik itu adalah usia seseorang yang sudah sampai pada tahap dewasa. Kalau di dalam ilmu fikih, kalau anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, sedangkan untuk anak perempuan sudah haid atau menstruasi ya. Terus tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi, kalau dari fisik misalnya untuk anak perempuan payudaranya mulai membesar, ya kulitnya mulai halus, ya tumbuh bulu-bulu di area kemaluan, ya. Terus yang untuk anak laki-laki tanda-tanda balik ya menurut ilmu biologi yaitu suaranya lebih berat, ya mimpi basah, ya seperti itu. Sebelum Pak Udin tutup, ya sebelum Pak Udin tutup ini ya, Pak Udin mau tanya, bagaimana perasaanmu pada saat ini? Senang sekali. Senang sekali. Gimana penyampaian Pak Udin ketika mengajar hari ini? Seru. Nah, terus Pak Udin tanya lagi, enaknya belajar secara kelompok, diskusi atau secara ceramah? Diskusi. Oke, baik. Nah, sudah paham? Sebelum Pak Udin akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, kalau tidak ada, yang pertama Pak Udin sebelum tutup, ada pesan. Yang pertama, rajin-rajinlah belajar di rumah. Ya, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa, mulai saat ini, kamu kerjakanlah ibadah sholat 5 waktu penuh. Ya, karena apa? Karena saat ini kamu sudah memasuki mau usia balik. Dan jangan lupa materi berikutnya ya dipelajari lagi ya, biar besok ketika penyampaian belajar kita sudah tinggal berjalan. Ya. Besok kita belajar model seperti ini lagi. Karena ini waktunya sudah habis kontak belajar di kelas 4 ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.